Ratusan tahun berlalu, tapi Atlantis, pulau yang disebut-sebut tenggelam ke dasar laut ribuan tahun lalu, masih menjadi misteri besar yang memikat imajinasi dunia. Apakah ini hanya cerita fiksi yang terlalu hidup dalam ingatan kita, atau ada kebenaran yang tersembunyi di dalamnya? Yuk kita cari tahu lebih dalam di video ini. Halo sobat semuanya, selamat datang di channel Ada Jejak Misteri. Kali ini kita akan membahas Atlantis, kisah yang sudah ada sejak zaman Plato dan terus dibicarakan hingga sekarang. Yang pertama, awal mula kisah Atlantis. Jadi, apa sih Atlantis itu? Atlantis pertama kali disebut oleh Plato, seorang filsuf Yunani kuno, dalam dialog Socrates-nya, sekitar abad keempat sebelum Masehi. Menurut Plato, Atlantis adalah sebuah peradaban maju yang akhirnya dihancurkan oleh para dewa karena keserakahannya. Bencana alam yang dahsyat membuat pulau ini tenggelam ke dasar laut. Kedengarannya dramatis banget ya. Tapi menariknya, Plato tidak pernah bilang kalau ini cerita nyata. Banyak ahli percaya bahwa Atlantis adalah alegori untuk menggambarkan bahaya kekuasaan yang tidak terkendali. Tapi walaupun Plato menulisnya sebagai fiksi, banyak yang bersikeras bahwa Atlantis benar-benar ada. Apa pendapat kalian sejauh ini? Cerita ini terasa seperti dongeng atau ada kemungkinan nyata di baliknya? Yang kedua, kenapa orang percaya Atlantis? Setelah kisah Plato, Atlantis sempat hilang dari perbincangan sejarah selama ratusan tahun. Namun di abad ke-17 kisah ini kembali muncul, terutama lewat karya Sir Francis Bacon yang menggambarkan Atlantis sebagai masyarakat utopis dengan teknologi canggih. Wow, makin seru kan? Di masa itu, dunia sedang bergulat dengan eksplorasi besar-besaran. Orang-orang Eropa yang menemukan dunia baru seperti Amerika mencoba memahami peradaban baru ini. Sebagian bahkan berpikir bahwa Atlantis adalah nenek moyang dari semua peradaban maju yang mereka temui. Yang ketiga, Atlantis dan fakta arkeologi. Tapi tunggu dulu, ada ahli arkeologi seperti Flynn Dibble dan David S. Anderson yang menegaskan kalau Atlantis itu hanya fiksi. Mereka bilang kalau Atlantis memang ada, pasti sudah ditemukan bukti fisiknya. Tapi sampai sekarang, gak ada yang benar-benar konkret. Malah ciri-ciri geografis Atlantis yang digambarkan Plato tidak cocok dengan runtuhan yang ditemukan di Athena, tempat yang katanya menjadi lawan Atlantis dalam ceritanya. Jadi, bisa dibilang Plato hanya menggunakan Atlantis sebagai simbol untuk menyampaikan pesan moral tentang keserakahan dan kejatuhan. Menurut kalian, masuk akal nggak kalau Atlantis sebenarnya nggak pernah ada? Yang keempat, mengapa orang terus mencari? Lalu kalau Atlantis nggak ada, kenapa orang masih mencarinya? Nah, inilah yang menarik. Sebagian orang percaya bahwa Atlantis adalah rahasia besar yang disembunyikan oleh arkeolog. Ada juga yang menghubungkannya dengan teori konspirasi. David S. Anderson, seorang ahli arkeologi, bilang bahwa gagasan ini seringkali muncul dari fiksi atau imajinasi yang terlalu liar. Masalahnya, banyak orang yang lebih percaya teori seperti ini daripada penelitian arkeologis yang nyata. Yang kelima, bahaya obsesi pada Atlantis. Tapi, tahukah kamu obsesi terhadap Atlantis pernah digunakan untuk hal yang menyeramkan? Di abad ke-19, Atlantis dijadikan inspirasi teori rasial yang akhirnya memicu ideologi Nazi. Seram kan? Inilah bahayanya kalau terlalu terobsesi dengan cerita seperti Atlantis.
kita bisa mengabaikan fakta yang sebenarnya. Bahkan penemuan arkeologis yang nyata pun sering diabaikan karena orang terlalu sibuk mengejar mimpi tentang pulau yang hilang. Yang keenam, pesan moral dari Atlantis. Plato sebenarnya ingin menyampaikan pesan moral lewat cerita ini, bukan soal mencari Atlantis, tapi tentang apa yang bisa kita pelajari dari kesalahan mereka. Atlantis tenggelam karena keserakahan dan kekuasaan yang tidak terkendali. Jadi, apakah Atlantis itu nyata? Mungkin tidak, tapi kisahnya tetap relevan hingga kini. Bukan soal mencari pulau yang hilang, tapi tentang memahami bahayanya keserakahan dan keangkuhan manusia. Gimana menurut kalian? Apakah ada pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Atlantis ini? Terima kasih sobat yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan share video ini kalau kalian suka ya. Dan jangan lupa subscribe untuk cerita misteri lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya, dan ingat selalu ada kebenaran di balik setiap misteri. See you next time.